informasi di Papua ini kan banyak hoaxnya yang kita terima di media-media mainstream gitu. Setelah TS dibunuh sebagai ketua Presidium Papua, anak-anak muda mentransformasikan gerakan perlawanan menjadi lebih modern untuk menghadapi penindasan yang mereka anggap sebagai kolonial dari Jakarta. Orang Papua itu bukan sekedar benci terhadap nasionalisme Indonesia ya, tapi juga benci terhadap orang-orang kiri. Karena Soekarno ini orang kiri dan juga PKI itu kiri komunis. PKI turut mendukung aneksasi Papua lah dia dalam kacamata orang Papua. Tapi satu hal yang tak pernah kita kuak gitu ya. Bagaimana ada perdebatan, ada posisi yang berbeda antara Tan Lingji di saat dia memimpin sebelum dia disingkirkan oleh Aidit Nyoto dan teman-temannya itu. Tan Lingji sebagai pimpinan tua itu berposisi bahwa di dalam statement itu saya dapat dari tulisan Aidit yang mengkritik Tan Lingjiisme lah. Tapi tulisan Tan Lingjinya sendiri kita nggak pernah dapat. Bukti-bukti bahwa Tan Lingji sebagai ketua CCPKI waktu itu untuk menolak untuk merebut Irian Barat, kita sampai sekarang belum menemukan itu. Saya tanya sana-sini juga belum dapat. Tapi ada perbedaan pendapat intinya. Yang ternyata perbedaan pendapat tersebut bukan hanya dari Muhammad Hatta yang pengertian bahwa Papua itu sendiri bukan bagian dari Indonesia dilihat dari sudut pandang ras begitu kan. Sementara Tan Lingji punya sudut pandang yang berbeda bahwa ini provinsi yang lain. Ini provinsi Nederland Guinea gitu. Kenapa waktu itu Aidit sendiri menganggap bahwa merebut Irian Barat adalah keharusan? Karena kalau menolak program merebut Irian Barat, itu adalah program yang tidak populer. Itu disebutkan sendiri oleh dia. Menyulitkan PKI karena ini program yang tidak populer. Jadi, kalau kita bicara soal kemerdekaan adalah sebuah hak segala bangsa, penjajahan harus di atas bumi harus dihapuskan, ya kita juga harus bicara soal bukan bagaimana filosofi politik itu bagus di masa lalu, tapi kok kemudian dalam prakteknya tidak menggunakan filosofi politik itu sendiri. Kita tidak lagi menggunakan sudut mata orang lain, orang Papua gitu ya, dalam menentukan kebijakan Papua, dalam menentukan masa depan Papua, tapi kita menentukan masa depan orang lain, Papua, dari kepentingan-kepentingan pribadi kita, dari kepentingan-kepentingan golongan kita. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone. Thank you for joining us here at Manuscript Papua. Dalam rangka ulang tahun ke-27 Komunitas Bambu, diluncurkan 2 buku penting yang membahas isu Papua dari berbagai sisi. Pertama, Kutukan Emas Papua karya Greg Polgrain. Buku ini mengulas sejarah panjang Papua, terutama soal kekayaan sumber daya emas yang telah menarik perhatian sejak abad ke-15. Polgrain menggambarkan bagaimana sumber daya ini menjadi bagian dari konflik geopolitik global, termasuk dalam konteks Perang Dingin. Kedua, Papua Bergerak karya Wilson, yang menyajikan potret perjuangan pembebasan Papua melalui narasi dari dalam. Buku ini merekam dinamika perlawanan rakyat Papua berdasarkan pengalaman langsung penulis sejak 1990-an. Video peluncuran ini layak disimak karena mengangkat berbagai persoalan kritis tentang Papua yang jarang dibahas secara mendalam di ruang publik. Di sisi lain, diskusi juga menyentuh isu kontroversial seperti dugaan keterlibatan PKI dalam proses aneksasi Papua, serta pandangan Muhammad Hatta terkait hak kemerdekaan Papua Barat. PKI melihat Papua sebagai bagian dari perjuangan anti-kolonialisme dan mendukung integrasi demi semangat nasionalisme dan anti-imperialisme. Sementara Hatta menekankan pentingnya prinsip keadilan dan hak menentukan nasib sendiri, bahkan jika itu berarti Papua tidak bergabung dengan Indonesia. Teman-teman, jangan lupa untuk memberikan komentar positif dan salam hormat dari channel YouTube Manuskrip Papua. Manuskrip Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah datang ke acara ini. Nanti acara akan dipandu sama Anggi editor bukunya Wilson, sama harusnya hari ini juga ada Greg Polgrain ya, tapi karena dia nggak bisa perpanjang visa, jadi nggak bisa ikut. Visanya pas habis kemarin tanggal 17 gitu, jadi nggak bisa ikut. Tapi dia bikin video ya, bikin video. Ya makasih dan selamat diskusi. Oke, kasih Pak. Oke, selamat siang kawan-kawan. Terima kasih sudah datang di acara peluncuran dan bincang buku Kutukan Emas Papua dan Papua Bergerak. Ini momen yang spesial karena seperti tadi disebutkan Kobam ulang tahun tanggal 20 Mei dan untuk itu kami juga menerbitkan 2 buku. Yang pertama ada buku Kutukan Emas Papua karya Greg Polgrain yang membahas sejarah panjang Papua dan sumber daya emasnya sejak abad ke-15 sampai konflik kepentingan Perang Dingin. Juga ada bukunya Bang Wilson, Papua Bergerak, yang memotret pergerakan rakyat Papua dari berbagai elemen ya.
untuk mewujudkan visi Papua Tanah Damai. Nah ini untuk dalam rangka ulang tahun Kobam juga kami masih ada diskon inden juga. Jadi bagi kawan-kawan mau beli 2 bukunya masih ada diskon 15% sampai tanggal 21 untuk bukunya Bang Wilson, dan buku Greg sampai tanggal 23 Mei. Juga kami ada bazar buku di toko Menteng dan toko Depok sampai tanggal 24 dan sampai 8 Juni. Tuh, oke, kita bisa mulai ya. Satu, narasumbernya Bang Usman masih di jalan. Kita mulai aja dari Bang Wilson, sepatah dua patah kata tentang penerbitan bukunya. Silakan Bang. Iya, terima kasih. Loh, kakak nggak pakai mic? Biar terekam di. Oh gitu. Terima kasih untuk kawan-kawan yang mau hadir di semacam soft launching 2 buku, yaitu buku saya Papua Bergerak dan bukunya Greg Progren sebetulnya tentang kutukan Freeport, kira-kira begitu. Tapi Greg Progren katanya sudah habis visanya kemarin, jadi tidak bisa datang hari ini. Terima kasih untuk Kobam juga yang sudah mau menerbitkan buku saya dengan sampul yang agak subversif. Saya bilang sampulnya harus agak berani, saya bilang, supaya bukunya mengundang aparat dan kelompok-kelompok ekstrim, saya bilang. Karena dengan begitu jadi promosi gratis, jadi bisa cepat laku, saya bilang. Dibuatlah Alit Ambara dengan simbol bendera OPM. Oh bagus nih Lit, gue bilang. Harus sering-sering buat buku dengan simbol-simbol OPM begini. Itu. Terus juga saya juga terima kasih dengan terbitnya buku ini, karena hari ini saya bisa ketemu dengan Bu Adriana, dulu komandan saya di pusat kajian Papua LIPI. Ya, saya kebetulan hampir 3 tahun menjadi staf di sana, jadi satu yang bukan ASN di staf pusat kajian Papua LIPI yang membantu riset Papua Roadmap, updating Papua Roadmap ya. Ya, tapi juga gara-gara saya di JDP itulah saya rajin menulis, meneliti lagi, karena itu aktivitas yang saya banyak lupakan dengan aktivitas politik praktis saya di gerakan, kira-kira begitu. Jadi saya ikut hanyut dengan rohnya LIPI, meneliti. Ya udahlah, akhirnya saya teliti banyak hal, saya tulis-tulis. Tapi sebagian besar yang saya tulis ini penelitian terlibat ya. Artinya apa yang saya tulis saya ngalami sendiri ya. Artinya politik kaum muda Papua, tentang Paternel Estebai, gerakan budaya, Tapol Papua. Saya hampir terlibat di semua isu-isu yang saya tulis menjadi riset-riset kecil ini, kira-kira begitu. Nah, yang paling penting adalah saya anggap buku ini sebagai satu pesan solidaritas dari Indonesia kepada perlawanan di Papua, terutama anak muda di Papua. Jadi saya menempatkan buku ini sebagai solidaritas dari kita orang Indonesia yang bergerak untuk demokrasi, ya, untuk keadilan sosial, untuk rakyat Papua. Karena situasi di Papua sangat begitu berat ya. Militerisme di Indonesia mulai ramai semenjak Undang-Undang TNI disahkan berapa bulan yang lalu ya, sudah ya. Ya, tapi militerisme di Papua sudah berlangsung sejak tahun 69 sampai hari ini saya bicara. Ya, tidak terputus militerisme di Papua sampai hari ini makin ekstrim. Ya, di bawah pemerintahan rezim Prabowo, ya, penambahan ya militer di beberapa wilayah secara masif dilakukan, terutama di Merauke ya. Ada proyek food estate di sana. Ya, itu jadi buku ini sebagai ya semacam solidaritas ya. Dan paling penting juga buat saya buku ini dibaca oleh kawan-kawan gerakan demokrasi, gerakan masyarakat sipil di Indonesia, karena sangat miskin sekali ya buku tentang gerakan perlawanan di Papua ya, atau apa yang dilakukan oleh kawan-kawan anak-anak muda di Papua untuk menghadapi penindasan yang mereka anggap sebagai kolonial dari Jakarta, kira-kira begitu. Dan buku ini kira-kira menggambarkan secara umum bagaimana transformasi politik perlawanan di Papua yang dipimpin oleh anak-anak muda ya. Jadi sebetulnya ada kesesuaian di Indonesia dan di Papua. Saya tulis buku ini, anak-anak muda di Papua sudah melakukan perlawanan, konsolidasi melalui banyak organisasi sejak awal ya, pertengahan 2000-an, kira-kira 2005 sampai sekarang kira-kira. Setelah TS dibunuh ya sebagai ketua Presidium Papua, anak-anak muda mentransformasikan gerakan perlawanan menjadi lebih modern ya, dan lebih transformatif ya, kira-kira begitu. Dan saya pikir juga di Indonesia terjadi kecenderungan yang sama. Kalau kita lihat 5 tahun terakhir ya, sejak gerakan reformasi di korupsi, mahasiswa, anak-anak muda yang memimpin gerakan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan oligarkis negara Indonesia ya, yang dipimpin oleh oligarki. Dan saya lihat dua anak muda ini mempunyai musuh yang sama sudah. Gerakan di Papua dan gerakan di Indonesia mempunyai musuh yang sama, kekuasaan oligarki yang militeris dan pro modal, kira-kira begitu. Dan saya berharap karena anak muda
yang saya tulis di buku ini menghadapi musuh yang sama dengan anak-anak muda gerakan mahasiswa Indonesia, harusnya bisa terbangun solidaritas yang cukup solid, ya, menambah kekuatan dan juga membuka ruang demokrasi mungkin lebih cepat di Papua, sehingga kawan-kawan muda di Papua bisa merasa tidak sendirian berjuang untuk demokrasi di Papua. Saya mau sedikit, itu ada Sam Awom datang itu. Halo Pak Ketua. Sam Awom, koordinator petisi rakyat Papua, juga ketua Kontras Papua. Nah, saya lihat geografi perlawanan rakyat untuk Papua ada di 3 area penting, ya. Dan saya gambarkan singkat saja, nanti ada kawan-kawan Surya, kawan-kawan ketua AMP yang bisa menjelaskan. Satu, teritori di Papua. Ya. Di Papua saya lihat gerakan anak muda yang memimpin perlawanan untuk menuntut hak sebagai sebuah bangsa, ya. Ada KNPB di sana, ada Garda Papua, ada kawan-kawan gerakan mahasiswa, ada AMP di sana, kira-kira begitu. Dan saya pikir kekuatan utama dari gerakan demokrasi di Papua adalah anak-anak muda ini sendiri dalam berbagai organisasi dan koalisi-koalisi yang mereka bangun. Koalisi terbesar yang mereka bangun 2 tahun yang lalu, PRP, petisi rakyat Papua. Itu ada 700.000 orang, ya, Papua yang menandatangani petisi. Setelah tahun 69, saya pikir ini satu semacam referendum kecil, ya. OAP menentukan pilihannya, menolak referendum, menolak otsus, kira-kira begitu. Dan ini luar biasa saya pikir, karena udah hampir mungkin separuh rakyat OAP yang punya hak pilih itu yang menentukan menolak otsus, ya. Kalau dibalik sebagai opsi merdeka, mungkin sudah merdeka itu. Papua, itu di Papua. Jadi upaya-upaya persatuan anak-anak muda, gerakan-gerakan baru di Papua berjalan terus sampai hari ini. Dan saya harap, saya rasa akan semakin solid ke depan, karena menghadapi musuh yang semakin juga kuat, ya, di Papua dan juga di Jakarta sini. Kedua, di teritori Indonesia. Saya pikir di teritori Indonesia juga gerakan anak-anak muda dipelopori oleh AMP, ya, dan berbagai organisasi mahasiswa pemuda Papua menjadi motor utama, ya, dari gerakan untuk perlawanan di Papua. Yang mungkin tantangan paling besar gerakan Indonesia adalah membangun solidaritas dengan gerakan demokrasi dan gerakan rakyat di Indonesia. Surya Anta sudah mempelopori dengan Free West Papua, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, ya. Saya sendiri membuat NAPAS, National Papua Solidarity, National Papua Solidarity sebagai solidaritas dari gerakan demokrasi dan rakyat di Indonesia untuk Papua. Saya dulu punya pengalaman dengan Timor Leste juga. Saya dulu membangun gerakan solidaritas untuk Timor Leste di Indonesia dengan Supreme, Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia untuk Mobere. Saya lihat waktu itu ada perubahan strategi dari CNRT atau Sanana. Sanana menyerukan supaya kawan-kawan perlawanan anak muda di Jawa, di Indonesia, berinisiatif merangkul gerakan demokrasi Indonesia untuk mendukung gerakan mereka. Jadi ada inisiatif dari kawan-kawan Timor Leste untuk mendekati berbagai, ya, unsur gerakan demokrasi, agamawan, gereja, gerakan kemanusiaan, gerakan perempuan. Itu yang saya lihat belum muncul dari gerakan di Papua. Inisiatif strategis bangun solidaritas dari kawan-kawan Papua sendiri, ya, Surya, ya. Inisiatifnya lebih tampak dari beberapa unsur gerakan rakyat di Indonesia, dan itu sangat kecil, ya, sangat dan butuh energi tambahan dari kawan-kawan Papua untuk mendatangi banyak kelompok-kelompok untuk meyakinkan mereka bahwa Papua harus didukung, ya, diberi solidaritas dengan berbagai isu yang ada, kira-kira begitu. Ketiga, di geografi internasional, ya, solidaritas internasional menurut saya menjadi penting untuk West Papua. Di internasional sudah ada UMWP sebetulnya yang bermarkas di London, ya, sebagai suatu poros untuk membangun solidaritas internasional. Dan saya pikir UMWP mungkin karena disebutkan masalah-masalah internal ke dalam, ya, sehingga melupakan peran strategisnya membangun solidaritas internasional, ya. Saya ingat dulu CNRT Ramos Herta ditugaskan oleh Sanana untuk membangun solidaritas di tiap negara, ya, untuk menekan negaranya masing-masing untuk membicara soal Timor, kira-kira begitu. Dan saya pikir sepengetahuan saya di UMWP strategi itu belum dijalankan secara prioritas, ya. UMWP sejak 2016 sudah berdiri, ya, kira-kira udah hampir 9 tahun. Tapi saya lihat perkembangan solidaritas internasional tidak bertambah kuat, ya, terutama di gerakan masyarakat sipil negara-negara di luar Indonesia, Eropa, Amerika, dan Australia. Menurut saya
itu yang mungkin bisa dilakukan oleh ULMBP ketimbang disibukkan dengan perpecahan internalnya. Saya pikir itu juga hal strategis yang bisa dibangun. Saya kasih tahu yang namanya Solidaritas Internasional Timor Leste, namanya APSET, Asia Pacific Coalition for East Timor, itu masih ada. Ya, cuma mati suri. Beberapa organisasinya aktif dukung Papua sekarang, seperti ETAN di Amerika, TAPOL ya di London, masih dukung Papua. Menurut saya, kawan-kawan gerakan di Papua mungkin bisa mendekati banyak organisasi yang menjadi pelopor APSET supaya mentransformasikan APSET menjadi isu West Papua, kira-kira begitu. Dan saya pikir itu sangat mungkin, ya. Itu yang paling mungkin bisa mentransformasikan solidaritas nasional untuk Papua. Saya pikir itu saja. Nanti ada kawan-kawan Papua dan juga Bu Adriana yang akan menambahkan. Terima kasih. Oke, kasih. Oke, kita lanjutkan masuk ke para pembicara. Yang pertama ada Bu Adriana. Bu Adriana Elizabeth, dulu peneliti di LIPI, koordinator tim kajian Papua 2004 sampai 2006. Lalu ada Surya Anta Ginting, juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, dan ada Kak Dino Alfred Dogomo, Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Papua. Satu lagi ada Pak Usman Hamid, tapi masih dalam perjalanan. Oke, kita mulai saja dari Bu Adriana. Ya, 10 menit ya, Bu. Terima kasih kalau saya lupa diingatkan ya. Baik, selamat sore teman-teman semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Wilson, sebenarnya juga kepada Greg ya, tapi Greg nggak bisa hadir. Saya sudah membaca bukunya Wilson. Mungkin saya akan memberikan sedikit ulasan saja ya. Jadi kenapa dipilih Papua Bergerak, itu artinya Papua beraksi ya Wilson ya. Papua beraksi. Aksi apa? Aksi politik gitu ya. Nah, aksi politik itu tegasnya. Kalau ini kan halusnya aksi politik gitu ya. Aksi politik ini ada beberapa sayap lah kira-kira. Ada yang sayap diplomasi di luar negeri, kemudian ada yang bergerak di Indonesia atau pro demokrasi, dan juga ada yang sayap militer ya. Nah, ini semua Wilson tahu semua nih cerita-cerita ini gitu ya. Artinya juga dia cukup lama berinteraksi dengan Papua, terutama juga sangat membantu penelitian LIPI pada waktu itu terkait dengan updating roadmap yang kami buat di 2017 tentang gerakan politik kaum muda Papua dan juga diaspora. Nah, saya sebenarnya tidak terlalu mau bercerita banyak tentang isi bukunya, tapi ada satu atau paling nggak ada 2 cerita yang ingin saya sampaikan. Pertama, kami peneliti atau akademisi kan punya kekurangan, punya keterbatasan. Jadi kenapa pada waktu itu Bung Muridan meminta Wilson juga untuk membantu, karena dia kan juga banyak jejaringnya di masyarakat gitu. Nah, akhirnya kami buatlah buku tentang gerakan politik kaum muda. Ada editornya di sini, Mbak Rila Sumarila. Nah, saya cerita ya Pak Wilson, ini mungkin baru saya buka sekarang nih. Chapter yang paling susah itu chapternya Wilson. Karena tulisannya beda banget dengan akademisi yang lain gitu ya. Jadi kenapa waktu itu editingnya agak lama, karena memang butuh effort gitu untuk menyamakan supaya nggak terlalu jelek kira-kira gitu bahasanya, dan bisa diterima gitu sebagai representasi dari sebuah think tank pemerintah gitu ya. Dan terima kasih Rila sudah kerja keras waktu itu mengedit chapternya Wilson gitu. Tapi which is good ya, karena itu jadi semua perspektif masuk di situ. Nah, yang kedua mungkin yang tidak diceritakan di dalam buku ini atau mungkin terlupa, itu juga tentang bagaimana Wilson dengan satu teman di LIPI, sekarang sudah profesor ya, Cahyo Pamungkas, membantu untuk let's say merawat konsep dialog yang pernah dimunculkan oleh LIPI pada waktu 2009, kemudian dikonsultasikan di Papua itu di 26 tempat, dan juga diskusi dengan kelompok-kelompok migran. Nah, untuk merawat dialog itu kemudian Cahyo dan Wilson membuat serap aspirasi masyarakat ya, untuk tetap menjaga bahwa dialog itu masih bisa diteruskan atau tidak, kira-kira gitu. Nah, poin yang menarik satunya lagi, waktu kami mengadakan explorative meeting di Semarang, nah ini secara tidak sengaja Wilson itu pindah duduk gitu ya, kan duduk itu saya yang atur siapa duduk di sebelah siapa. Nah, waktu itu Wilson merasa terganggu dengan orang di sebelahnya yang selalu melihat ke laptopnya gitu. Akhirnya dia inisiatif pindah duduknya di belakang. Saya lihat dari depan karena saya fasilitator waktu itu. Kemudian dia dengan nggak sengaja menyilangkan kakinya, terus nendang kaki meja. Nah, jatuhlah alat penyadap itu, kira-kira begitu. Jadi karena Wilson pindah, jadi kita tahu acara kita disadap gitu ya. Kemudian kita stop diskusi, kita coba menelusuri ada berapa banyak nih alat sadap itu. Ternyata ketemu 2. Nah, orang yang menyadap itu ada di ruang sebelah
gitu ya. Nah, kemudian akhirnya pimpinan kami waktu itu pimpinan LIPI membuat surat kepada Sekjen Polhukam mengatakan bahwa bagaimana sebuah lembaga negara, lembaga pemerintah yang melakukan diskusi akademik kemudian dicurigai gitu. Akhirnya pimpinan bersurat bahwa mengatakan ini tidak selayaknya dilakukan, kira-kira gitu. Jadi terima kasih Wilson sudah menendang kaki meja waktu itu, jadi kita tahu acaranya tadi sadap gitu ya. Itu sebenarnya pengalaman yang sangat penting. Nah, mungkin untuk nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya bisa jawab, saya tidak mau memakan waktu terlalu lama, jadi saya langsung serahkan saja ke yang lainnya. Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih Bu. Selanjutnya dari Mas Surya. Ya, jadi apa ya? Saya ngomong apa ya? Jadi solidaritas di buku ini sebenarnya Wilson sudah menjelaskan ya bagaimana interaksi antara gerakan di Indonesia itu dengan gerakan di Papua sudah terjadi di tahun 90-an. Saya dan Wilson sama-sama berasal dari PRD, walaupun kami beda generasi ya. Wilson mengalami SPRIM. Di buku ini juga saya baru tahu nih ada Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia untuk West Papua. Ya, apa namanya, walaupun sekedar untuk konferensi pers, tapi itu membuktikan bahwa ada upaya dari kawan-kawan Smith dan PRD di tahun 95-96 itu untuk menyuarakan isu Papua selain isu Timur Leste. Saya sendiri generasi PRD yang pasca 98. Jadi pengalaman kami itu ya, kalau saya secara pribadi saat di Jogja bersama aksi-aksi bersama dengan kawan-kawan AMP dan kawan-kawan FNMP ya, FNMP itu ada Semawam di sini dan kawan-kawan Jajora. Nah, tapi untuk sebuah konsolidasi solidaritas itu sebenarnya baru dibangun ketika tahun 2009 lah. 2009 kita bersama teman-teman AMP membuat SUP namanya, Solidaritas untuk Papua. Tapi ya seperti komite aksi saja. Berbeda halnya dengan NAPAS dan PRIWP ya. NAPAS saya juga terlibat bersama Wilson di NAPAS, National Papua Solidarity, ada banyak organisasi gerakan Indonesia dan juga NGO yang terlibat bersama kawan-kawan Papua ya, untuk mendirikan satu kelompok solidaritas yang platformnya demokrasi HAM untuk Papua, yang platformnya bicara soal dialog seluas-luasnya untuk rakyat Papua. Nah, berbeda halnya dengan FreeWP, kami di Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, platform kami berbeda dengan platformnya NAPAS. Platform kami sudah platform pengakuan sebagai sebuah nation, Papua sebagai sebuah nation, dan pengakuan terhadap dukungan terhadap perjuangan right for self-determination, hak menentukan nasib sendiri. Jadi FreeWP walaupun dibandingkan NAPAS organisasinya lebih dikit lah ya. NAPAS organisasinya lebih banyak gitu, tapi yang membedakan adalah platform perjuangannya itu. Nah, jadi isu soal Papua ini adalah isu yang di kalangan gerakan sejak tahun 2000-an sampai sekarang sebenarnya debatable ya. Misalnya di kalangan gerakan ada yang menganggap ya Papua itu bagian dari Indonesia, bagian bahkan jauh sebelum itu bagian daripada Majapahit lah atau Tidore lah. Atau juga ada yang menganggap kalau kita dukung Papua nanti Papua jatuh ke tangan imperialis gitu. Jatuh ke tangan Amerika, Inggris, Australia dan segala macam. Nah, topik-topik soal ini itu muncul di kalangan kaum pergerakan di Indonesia. Tetapi kejadian 2019, rasisme 2019 itu sebenarnya membuka pikiran banyak orang. Bagaimana perlakuan terhadap rakyat Papua yang sebenarnya harusnya sudah banyak diketahui ya, karena masalahnya informasi di Papua ini kan banyak hoaxnya yang kita terima di media-media mainstream gitu. Nah, tapi 2019, uprising 2019 itu yang berangkat dari kejadian di asrama Papua Surabaya itu membuka banyak
pikiran gitu bahwa tadinya yang berpikir bahwa kaum muda yang berpikir bahwa aduh sudahlah, Papua bersama kami saja lah, gitu. Sampai kemudian berpikir apa ya sudah, kalau tidak bahagia bersama dengan kami, coba pikirkan opsi-opsi yang lain. Nah, jadi kenapa soal isu Papua ini begitu sulit gitu ya di kalangan kaum muda? Karena memang sangat kental lah rasisme dan nasionalisme chauvinis yang sudah berurat akar selama 30-an tahun lebih ini. Bahkan juga sejak zaman pra-kemerdekaan gitu. Di satu sisi kita mengalami kesulitan itu, tapi di sisi lain juga kita mengalami kesulitan di mana di kalangan penerimaan solidaritas dari rakyat Indonesia kepada rakyat Papua, dari kalangan pergerakan kaum Papua itu sendiri dipandang mencurigakan. Ya, ketika kami mendeklarasikan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, ada postingan yang menyatakan kami adalah kaki tangan JDP. Ini kaki tangan LIPI nih kami nih. Jadi kami dianggap kaki tangan pemerintah dan kaki tangan LIPI begitu. Waktu kami mendeklarasikan Free WP pada tahun 2000 berapa ya? 16 ya? November 2016 itu. Nah, kenapa itu? Karena sudah menahun memoria pasionis ini, ya, ingatan penderitaan ini terhadap kita yang berkulit coklat ini, berambut lurus. Kebetulan saya ini keriting dikit lah ya, tapi tetap saja dianggap berambut lurus lah begitu. Jadi begitu menahun sehingga mengakibatkan ketika kita memberikan solidaritas kepada rakyat Papua, ada pikiran ini jangan-jangan mainan nih, jangan-jangan mainan dari aparat nih, jangan-jangan mainan dari NKRI begitu. Nah, di satu sisi kita juga berhadapan itu, di sisi lain juga kita berhadapan bagaimana sejarah soal posisi-posisi terhadap Papua ini sejak tahun 40-an itu sendiri masih belum banyak terkuak. Misalnya ya, orang Papua itu bukan sekedar benci terhadap nasionalisme Indonesia ya, tapi juga benci terhadap orang-orang kiri. Karena Soekarno ini orang kiri. Dan juga PKI itu kiri komunis. PKI turut mendukung aneksasi Papua lah dia dalam kacamata orang Papua. Tapi satu hal yang tak pernah kita kuak gitu ya, bagaimana ada perdebatan, ada posisi yang berbeda antara Tan Lingji di saat dia memimpin sebelum dia disingkirkan oleh Aidit, Nyoto dan teman-temannya itu. Tan Lingji sebagai pimpinan tua itu berposisi bahwa di dalam statementnya yang sampai hari ini saya belum ketemu ya, statement itu saya dapat dari tulisan Aidit yang mengkritik Tan Lingjisme lah begitu. Tapi tulisan Tan Lingji-nya sendiri kita nggak pernah dapat bukti-bukti bahwa Tan Lingji sebagai ketua CCPKI waktu itu menolak untuk merebut Irian Barat. Kita sampai sekarang belum menemukan itu. Saya tanya sana sini juga belum dapat. Tapi ada perbedaan pendapat intinya, yang ternyata perbedaan pendapat tersebut bukan hanya dari Muhammad Hatta yang pengertian bahwa Papua itu sendiri bukan bagian dari Indonesia dilihat dari sudut pandang ras begitu kan. Nah, sementara Tan Lingji punya sudut pandang yang berbeda, bahwa sudut pandang bahwa ini provinsi yang lain, bukan ini provinsi Nederland Guinea gitu. Nah, kenapa waktu itu Aidit sendiri menganggap bahwa merebut Irian Barat adalah keharusan? Karena kalau menolak program merebut Irian Barat itu adalah program yang tidak populer. Itu disebutkan sendiri oleh dia, menyulitkan PKI karena ini program yang tidak populer. Jadi pada dasarnya sampai hari ini bicara soal Papua itu masih swimming against the tide, ya, masih berenang melawan arus gitu. Tapi bagaimanapun saya pikir
seperti kalau kita baca statementnya SPRIM ataupun statement deklarasinya PBB, kalau kita bicara soal kemerdekaan adalah sebuah hak segala bangsa, penjajahan harus di atas bumi harus dihapuskan, ya kita juga harus bicara soal bukan bagaimana filosofi politik itu bagus di masa lalu, tapi kok kemudian dalam prakteknya tidak menggunakan filosofi politik itu sendiri. Kita tidak lagi menggunakan sudut mata orang lain, orang Papua gitu ya, dalam menentukan kebijakan Papua, dalam menentukan masa depan Papua, tapi kita menentukan masa depan orang lain Papua dari kepentingan-kepentingan pribadi kita, dari kepentingan-kepentingan golongan kita, dari kepentingan-kepentingan yang orang Papua sendiri sebenarnya tidak pernah tahu itu yang di pegunungan. Di tahun 30-an atau di tahun 40-an tuh Indonesia itu apa gitu. Di pertengahan 40-an itu sendiri mereka baru disebut Wamena di pegunungan. Artinya babi jinak. Wamena, ini babi jinak. Jadilah kita sebut sekarang Wamena. Jadi mendiskusikan Papua ini dan bersolidaritas terhadap rakyat Papua dengan kacamata dengan program apapun ya, dengan platform demokrasi HAM, dengan platform the right for self-determination, itu saya pikir masih swimming against the tide. Jadi kita sedang membuka kotak Pandora sejarah Papua, kita sedang membuka cakrawala berpikir rakyat Indonesia dan cakrawala berpikir rakyat Papua itu sendiri. Rakyat Papua, saya pikir tanpa bantuan banyak orang untuk menciptakan keadilan sosial, kebebasan, apalagi soal itu, tidak hanya itu, misalnya soal kedamaian di Papua, tidak akan mungkin terjadi tanpa ada banyak kelompok ada banyak kekuatan yang memberikan solidaritas baik di dalam Indonesia maupun di luar, ataupun kekuatan-kekuatan di dalam tanah Papua. Terima kasih, itu dari saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk Kak Gino, silakan. Oke, saya dulu nih. Iya. Saya nama Gino, saya dari AMP. Pertama terima kasih, saya sudah diundang juga ke peluncuran dua buku yang sangat baik sekali untuk menambah referensi, tapi juga mengajak kita untuk berpikir. Terlebih dalam bukunya kawan Wilson ini, Papua Bergerak ini, dari hampir 8 atau 9 artikel yang dirangkum kemudian dijadikan satu buku ini, saya lebih tertarik soal kemunculan gerakan muda. Yang tadi sempat disinggung juga bagaimana dinamika pasca tahun 90-an sampai reformasi masuk tahun 2000-an, kemunculan gerakan-gerakan muda ini semakin menjamur. Dan menjamurnya gerakan-gerakan muda ini juga turut membawa satu perubahan dalam melihat siapa itu musuh rakyat Papua dan bagaimana rakyat Papua harus berjuang untuk mencari alternatif yang paling terbaik dari realitas penindasan yang sedang terjadi. Itu secara bertahap dan mulai berkembang pasca tahun 90-an, pasca reformasi masuk tahun 2000-an hingga hari ini. Dinamika panjang itu terus berproses. Kawan Wilson juga menjelaskan di dalam buku Papua Bergerak ini banyak bermunculan gerakan-gerakan muda, ada AMP, KNPB, Garda Papua, Sonamapa, Gempar, FIMWP. Ini gerakan-gerakan pemuda Papua yang muncul pasca reformasi, tapi juga kemunculan gerakan-gerakan muda ini membawa semangat dan sudut pandang yang baru. Terlebih lagi dalam melihat persoalan kebangsaan di Papua, karena sebelumnya dengan jamaknya teritorial Papua yang luas, suku bangsa yang banyak, ini mau mendefinisikan perjuangan Papua dan mendefinisikan Papua sebagai sebuah bangsa itu menjadi satu PR besar. Tapi dengan kemunculan gerakan-gerakan muda Papua, tapi juga masuknya perputaran modal besar ke Papua, ini kemudian mulai mendapat satu titik temu untuk bagaimana menyimpulkan siapa itu bangsa Papua, apa itu bangsa Papua, dan mau kemana bangsa Papua nantinya ke depan untuk keluar dari penindasan ini. Selain itu, saya lihat juga soal bagaimana kawan Wilson singgung soal Front Persatuan yang kemudian diusung seperti yang sebelumnya didorong oleh teman-teman Timor Leste, ada CNRT atau CNRM yang kemudian didorong menjadi satu Front Persatuan yang kemudian menjadi komando politik untuk mendorong aktivitas pergerakan dengan struktur komando front yang terstruktur.
Kemudian kawan Wilson juga menyinggung soal ULMP di Papua, United Liberation Movement for West Papua, sebagai satu front persatuan nasional yang dibangun, tapi kemudian belum mampu mengerjakan tugas yang harusnya dikerjakan oleh front persatuan itu sendiri. Jadi saya melihat dari catatan-catatan yang kawan Wilson buat dan muat dalam buku Papua Bergerak ini, selain ajakan untuk bergerak, tapi juga sebagai bentuk kritikan untuk gerakan muda. Kehadiran saya di sini juga sebenarnya ini sebagai bentuk, salah satu bentuk kritikan, karena untuk menulis buku seperti begini saja itu kami harus menunggu kawan-kawan Indonesia yang tulis soal Papua. Tapi untuk orang Papua sendiri mulai berani membuka diri menulis tentang apa yang terjadi, walaupun secara bertahap mulai ada, tapi saya pikir dengan munculnya buku dan hari ini dengan peluncuran buku ini juga menjadi satu bentuk kritik penting bagi kami, terlebih khusus gerakan muda, untuk mulai kembali menuliskan apa yang sedang kami perjuangkan dan arah perjuangan kami ke depan mau kemana. Seperti begitu. Mungkin itu poin-poin penting yang mungkin saya bisa sampaikan. Nanti sebentar untuk perkembangannya kita bisa bicarakan atau kita diskusikan lagi di poin diskusi nanti. Terima kasih. Terima kasih Kak Dino. Untuk terakhir ada Bang Usman Hamid. Silakan. Katanya mau nyanyi juga. Oke. Saya akan bawakan 3 lagu, enggak. Ini Bung Marco dan Bung Jaja Rizal bagus sekali taruh kompresornya di sini ya. Lumayan memanaskan suasana di depan ini. Saya usul agar dipindahkan itu. Mungkin dibeli kabel 100 meter jadi bisa ditaruh jauh banget itu. Ibu Bapak yang saya hormati, teman-teman sekalian. Tadi 3 pembicara saya dengarkan baik-baik, semuanya bicara tentang bukunya Wilson ya. Kalau tidak salah hari ini 2 buku ya kan? Nah mungkin saking menariknya buku Wilson, 3 pembicara lupa membahas bukunya Greg Paul Grain. Belum dapat ya? Mana ini panitia ini? Oke, panitia harus kasih lah biar adil. Saya kira bukunya Wilson dan juga bukunya Greg ini itu memberikan sumbangsi yang besar bagi perbincangan tentang Papua, bahkan diskursus tentang kebijakan penulisan ulang sejarah Indonesia yang hari ini sedang marak. Kita tahu bahwa Kementerian Kebudayaan saat ini sedang menulis ulang sejarah Indonesia dan tampaknya akan meletakkan sejarah yang lebih dekat pada sejarah yang diseragamkan di masa Orde Baru. Sejarah di mana begitu banyak pemutarbalikan dan bahkan manipulasi atas fakta-fakta sejarah yang pernah terjadi. Nah, saya kira 2 buku ini perlulah kiranya diketengahkan di dalam perbincangan tentang penulisan ulang sejarah itu, yang saat ini berlangsung di Kementerian Kebudayaan dan juga di Komisi 10 Bidang Kebudayaan di DPR RI. Kenapa demikian? Pertama, Greg Paul Grain ini menulis sejarah Papua di masa lalu. Wilson ini menulis sejarah Papua di masa sekarang. Jadi Greg Paul Grain ini lebih menjelaskan tentang konstelasi global yang bahkan bukan hanya meletakkan Papua sebagai subjek yang berdiri sendiri atau objek yang dipelajari oleh para sejarawan, tetapi meletakkan Papua di dalam kepolitikan Indonesia yang lebih besar, di dalam sejarah menuju kemerdekaan, bahkan sejarah penggulingan kekuasaan Soekarno gitu. Nah, misalnya begini. Di dalam salah satu uraiannya Greg Paul Grain menjelaskan dengan sangat baik bahwa emas di Papua itu telah menjadi kutukan bagi orang-orang Papua. Emas tentu adalah sumber daya kekayaan alam yang luar biasa, yang menjanjikan kesejahteraan, menjanjikan segala bentuk yang bersifat ekonomi. Tetapi dalam faktanya, kelindahan-kelindahan sejarah itu menunjukkan justru Papua dengan emasnya mendapatkan kutukan itu. Dengan kutukan itu orang-orang Papua hidup di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan, di dalam ketertindasan. Tetapi persoalan Papua dengan emasnya itu sebenarnya bukan soal baru. Kan banyak orang bicara tentang Papua dengan sumber daya emasnya, lalu terfokus kepada tambang emas Freeport-McMoRan, tambang emas di Grasberg, yang memang sangat besar dan sangat menentukan jalannya politik ekonomi Indonesia. Tetapi Greg Paul Grain ini menarik lebih jauh lagi ke belakang, ke beberapa abad sebelumnya. Misalnya di abad 15-16, bahwa perdagangan emas itu sebenarnya telah dimulai jauh sebelum Indonesia itu ada.
orang-orang Papua menjual belikan emas alluvial secara tradisional gitu, ke pasar Eropa jauh sebelum orang-orang Eropa itu masuk ke Papua gitu. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa Papua ada dalam bentangan sejarah dunia yang sangat panjang. Bahkan ketika masa-masa Indonesia mau menyatakan diri sebagai negara yang merdeka, Papua itu menjadi satu tema sentral di dalam menentukan kapan Indonesia merdeka dan bagaimana Indonesia dimerdekakan. Misalnya sumber-sumbernya Paul Green ini sangat kuat ya, selain buku, dokumen, arsip Amerika yang dideklasifikasi dari tahun 66 sampai tahun 99, juga ada wawancara langsung dengan para pelaku sejarah gitu. Mantan Menteri Luar Negeri di bawah John F. Kennedy atau di bawah Lyndon Johnson yang menggantikannya kemudian. Bahkan Paul Green juga mewawancarai Nishijima, salah seorang perwira angkatan laut kalau tidak salah dari tentara Jepang, yang ketika itu banyak ikut terlibat di dalam proses pembicaraan menentukan Indonesia merdeka bersama para nasionalis Indonesia. Ada setidaknya Nishijima. Terima kasih. Mohon diberikan 4 bukunya buat di depan biar ada keadilan bagi seluruh pembicara di Indonesia. Makasih Jaja Rijal. Tolong beli buku ini sebelum saya lanjutkan. Jadi lupa tuh. Oke. Jadi perbincangan Papua di dalam sudut pandang seorang sejarawan seperti Greg Paul Green itu ada dalam bentangan hitungan abad dia. Dia bukan lagi membicarakan Papua dalam bingkai Indonesia, di mana Indonesia mengintegrasikan Papua pada tahun 69 misalnya gitu. Benar nggak? Ya betul ya, 69 dengan akhir perjanjian New York itu. Tetapi juga pada masa kolonial dan hingga era-era kontemporer yang saya kira dengan sangat baik dijelaskan oleh Greg Paul Green gitu. Nah, mungkin buku ini setelah siapa ini profesor di Belanda, Droglever. Setelah Droglever, saya kira ini buku sejarah Papua yang paling panjang, yang paling mendalam gitu. Buku Droglever itu kalau tidak salah mungkin 5-6 cm tebalnya itu, tentang Act of Free Choice, tentang penentuan pendapat rakyat Papua yang di dalam pandangan Greg Paul Green juga dipandang banyak memiliki kekurangan gitu, karena memang praktis PBB di sana, Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih berperan sebagai pengamat saja ketimbang memastikan bahwa orang Papua bisa mendapatkan haknya secara demokratis gitu. Perbincangannya sangat detail di dalam bukunya Paul Green ini. Misalnya ketika Soekarno mau merumuskan kemerdekaan Indonesia, sampai seberapa jauh sebenarnya kemerdekaan Indonesia itu memiliki konsekuensi pada penunjukan batas-batas wilayah. Apakah batas wilayah itu adalah batas wilayah bekas jajahan Belanda termasuk Papua, atau bekas wilayah jajahan Belanda di luar Papua gitu. Perbincangan saat itu sebenarnya juga sangat menarik karena Nishijima sendiri itu merasa bahwa ia sebagai bagian dari pemerintah Jepang tentu saja, dia merasa Jepang juga memiliki keinginan untuk memastikan bahwa Jepang bisa mendapatkan akses pada sumber daya emas itu. Jadi sumber daya emas ini sebenarnya sudah ditemukan abad-abad sebelumnya, hanya kandungannya dalam catatan Paul Green seolah hanya sedikit kandungan emas itu. Kalau tidak salah 1/15 yang dia jelaskan dalam berbagai dokumen resmi yang ketika itu beredar, yang dia tunjuk itu 1/15-nya. Padahal kandungan emasnya jauh lebih besar gitu. Itu sama seperti di era kontemporer sekarang ini. Misalnya Amnesty International melakukan penelitian 2-3 tahun lalu atas tambang emas di Intan Jaya di Blok Wabu. Itu kalau Anda lihat peta Papua itu dari atas misalnya Jayapura, bawah Merauke, sini Kepala Burung, Sorong gitu. Itu di atas Freeport ada Intan Jaya, dan di dalam Intan Jaya itulah lokasi Blok Wabu itu berada. Itu peta geologi tahun 99 kalau tidak salah. Ukuran Blok Wabunya itu sebesar Jakarta. Dan itu yang disebut sebagai 8 juta ton emas itu. Tapi sebenarnya dalam peta geologi yang terakhir mungkin 2019-2020 dari pulau Papua yang besar itu, tentu Papua Barat yang saya maksud, bukan Papua Nugini, yang seperti ini sebesar Jakarta itu ternyata peta sesungguhnya itu sebesar mikrofon ini. Dengan kata lain, jauh kekayaan alam emas itu lebih besar daripada yang dibayangkan gitu. Tentu saja itu ada di dalam endapan bawah tanah yang kalau itu dieksploitasi maka itu akan ini ada potong sebentar. Pemblokiran atau ada nggak motor? Oh, nggak apa-apa.
Bung Marco tolong dibeli tanah sebelah ini. Biar diskusinya lebih enak lah ya kan. Segera dilaksanakan. Coba telepon Pak Pramono Anung biar Kobam agak pindah ke balai kota gitu. Ya jadi Anda bayangkan betapa benarnya pandangan Greg Paul Grain bahwa emas itu menjadi kutukan. Orang yang menunjukkan peta geologi emas yang besar kepada saya itu, dia mengatakan, Bung Usman, emas ini 300 tahun lagi tidak akan habis. Saya katakan, yang saya pikirkan bukan apakah 300 tahun lagi emas itu habis, tapi apakah orang Papua masih akan ada? Sudah habis toh? Mungkin akan seperti orang-orang aborigin di Australia, atau akan seperti orang-orang Maori di New Zealand, atau akan seperti orang-orang Indian Native di Amerika gitu. Jadi emas benar-benar menjadi kutukan gitu karena kerakusan kekuasaan. Dimensi lain yang juga sangat penting dari bukunya Greg Paul Grain adalah bahkan di dalam proses penggulingan Soekarno dan penembakan John F. Kennedy, Papua itu sebenarnya menjadi tema sentral di dalam peta politik ekonomi Amerika gitu. Karena ada peran dari siapa namanya ini? Allen Dulles. Allen Dulles yang memang merupakan bagian dari Central Intelligence Agency tapi juga telah berkecimpung di dalam dunia emas, dalam dunia pertambangan seperti minyak dan lain sebagainya itu sejak 1920-an gitu. Jadi justru dinamika politik Amerika yang ya kita bisa cerita lebih panjang lagi, John F. Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King, tapi dinamika politik Papua itu ternyata begitu memiliki tempat yang sangat penting dalam satu percaturan dunia yang sangat besar gitu. Karena itu saya kira buku Greg Paul Grain ini mestinya menjadi buku wajib sejarah di sekolah itu untuk mengerti, untuk mengikis pandangan-pandangan nasionalisme chauvinistik yang tadi disebutkan gitu, supaya orang Indonesia, anak muda Indonesia bisa lebih mengerti gitu. Atau kalau kita merujuk percakapan yang remeh-temeh di media sosial gitu, yang menuduh-nuduh aktivis sebagai antek asing misalnya gitu, di dalam sejarahnya Greg Paul Grain ini menjadi jelas bahwa Soeharto justru antek asingnya gitu kan, Ali Murtopo justru antek asingnya karena dia membawa kepentingan Amerika untuk terutama oligarki emas dan oligarki minyak, oligarki tambang emas di balik pengerukan kekayaan alam di Papua. Bahkan terjemahannya komunitas bambu menggunakan bukan istilah eksploitasi tapi perampokan emas gitu. Jadi perampokan itu diksi yang dipilih oleh Kobam, entah lagi Kobam maksudnya lagi mabuk atau enggak, saya nggak tahu ya. Tapi istilah itu dipilih saya kira dengan sengaja. Mungkin dengan satu pengertian yang memang didasarkan pada sebegitu parahnya eksploitasi sumber daya alam di sana. Sebegitu parahnya pengerukan emas di dalam konteks Papua gitu. Tentu di dalam kesempatan ini saya tidak akan sanggup menjelaskan segalanya tentang bukunya Greg Paul Grain, tapi sebagai penutup saja bahwa apa yang dijelaskan oleh Wilson ini sebenarnya satu apa istilahnya? Satu fenomena resistensi yang baru yang tumbuh di kalangan generasi muda Papua yang bukan bagian dari orang-orang politik lama Papua gitu. Wilson mengutip Amiruddin Al-Rahab dan banyak sumber lainnya yang saya kira menjadi penting untuk menjelaskan kepada generasi muda Indonesia hari ini, kepada pemerintah Indonesia hari ini, kenapa anak-anak muda itu begitu marah di Papua gitu. Kenapa generasi muda di Papua itu begitu ingin memperjuangkan kemerdekaan gitu. Kenapa pendidikan Indonesia yang ditanamkan berpuluh tahun di Papua, termasuk tentang nasionalisme Indonesia, gagal membentuk pemikiran-pemikiran orang-orang Papua untuk mencintai Indonesia. Jawabannya sederhana, karena hipokrasi Indonesia, karena inkonsistensi Indonesia dalam mengelola Papua gitu. Jadi selama Indonesia mengelola Papua dengan cara-cara yang hipokrit gitu ya. Di satu sisi ingin mensejahterakan, tapi sebenarnya di sisi lain sedang menghancurkan. Di satu sisi mempromosikan Raja Ampat, di sisi lain mengeksploitasi pulau-pulau di Raja Ampat untuk kepentingan nikel misalnya gitu. Itu tidak ada banyak yang diantara kita yang tahu. Sekarang sedang terjadi penghancuran di bagian-bagian yang sangat indah di dalam pulau-pulau Raja Ampat itu. Dan kalau ke depan musnah, saya kira tidak ada lagi yang bisa dibanggakan dari Indonesia tentang karang yang indah, tentang keindahan alam di Papua dan lain sebagainya gitu. Nah, mudah-mudahan bukunya Wilson ini menambah kekayaan perspektif kita di dalam melihat politik di Papua dan di dalam melihat sejarah Papua gitu. Dan saya punya harapan besar bahwa generasi muda Papua itu bisa dipertemukan dengan generasi muda di Indonesia untuk terus mengupayakan perdamaian, mengupayakan jalan penyelesaian yang adil ya.
kawan-kawan Papua lebih banyak ingin memilih jalan Timor Leste gitu. Orang-orang di Indonesia mungkin lebih prefer pada jalan Aceh. Dengan kata lain yang satu jalan merdeka, satu jalan Indonesia gitu. Tapi apapun itu, saya kira segala bentuk upaya perdamaian harus terus diupayakan, karena hanya dengan cara itulah maka emas di Papua atau kekayaan alam di Papua tidak lagi menjadi kutukan, tapi menjadi berkah untuk kita semua. Saya kira itu dulu sebagai pengantar pendek. Terima kasih. Terima kasih Bang Usman. Jadi mau ini atau nanti buat penutup? Bebas, menutup aja kan. Penutup aja ya. Oke, kita ya. Oke. Ya. Apa? Maju ke depan Bung Sar. Ada kursi. Mungkin berdiri aja. Yuk. Saya pikir terima kasih buat kalau nyanyi berarti duet dengan Usman. Asik, ayo lah. Terima kasih buat Wilsonnya juga pembicara yang sudah duluan ya. Artinya kalau kutukan iya, hari ini kita berduka ya. Karena Intan Jaya hari ini diserang habis-habisan. Kalau kita baca terakhir ini kan menurut TNI 18 orang itu mati. Tapi kalau dari Tentara Pembebasan Papuanya itu berapa ya? 4 saja, selebihnya itu sekitar 14 orang itu masyarakat sipil, karena kita yang baru ditemukan kepala desa Hitadipa ya. Artinya tadi ya Bung Kahanemas tadi itu bahwa Papua masih dapat kutukan sampai hari ini. Artinya Duga, Intan Jaya, Freeport dan lain-lain. Pembedahan tadi dalam buku emas sebagai kutukan, tapi juga Wilson menggugah kita untuk solidaritas itu menjadi penting, bahwa kebijakan yang pemerintah pusat buat dia sangat kontraproduktif dengan situasi Papua hari ini yang diambang tadi ya, diambang kepunahan. Orang bilang ada genosida, ada ekosida, ada etnosida, dan itu yang hari ini generasi muda seperti Jeno dan kawan-kawan dan kita merasa bahwa harus ada jalan yang terbaik buat Papua. Jalan tengahnya ini apa? Entah dia mau seperti apa, tapi perdamaian ini harus menjadi kunci utama di dalam menyelesaikan Papua. Melihat Papua dalam konteks lebih keras. lebih keras, ya. Artinya melihat Papua dalam konteks apa jalan yang paling tepat buat Papua, karena kekerasan sampai saat ini tidak akan membawa penyelesaian. Kebijakan pengiriman pasukan lebih dahsyat lagi hari ini, lebih terselubung, lebih terpola, apalagi dengan dimekarkannya 6 provinsi. Situasi harus membangun kodam, membangun pangkalan-pangkalan militer, dan itu lebih sulit untuk rakyat Papua hari ini berbicara tentang situasi penegakan hak asasi dan lain-lain. Itu yang saya pikir dengan munculnya buku Wilson itu sangat baik buat kita. Artinya solidaritas Papua itu harus dilihat sebagai solidaritas yang dia bisa memberikan solusi. Entah tadi sudah tadi bilang ada solidaritas, kemudian ada Free WP, kemudian Bu Adriana tadi mereka bergerak dengan jaringan damai Papua yang punya konteksnya sama. Papua tidak bisa dibangun dengan pendekatan militeristik atau kebijakan yang dipaksakan dari pusat Jakarta, tidak bisa. Papua harus dibangun dalam konteks dialog atau perdamaian atau ada solusi. Papua harus dibangun dalam konteks itu. Selama pendekatannya militer yang selalu dibangun, tidak akan terjadi, karena masyarakat adat yang hari ini berjuang itu, yang mereka hari ini pegang senjata di Hitadipa atau Intan Jaya, Duga, Freeport, itu masyarakat yang mempunyai tanah wilayah adat. Mereka yang punya wilayah, mereka dilahirkan di situ. Tapi tiba-tiba mau ada pasukan yang datang mau singkirkan mereka keluar dari wilayah adatnya. Orang yang punya tanah dan rumah pasti marah. Dan itu yang terjadi. Mereka itu mengangkat senjata, dan mereka mengkontekskan mereka sebagai tentara pembebasan nasional. Mereka yang mempunyai wilayah adat. Hari ini mereka dibantai. Wilayah Intan Jaya sekarang itu kosong. Kalau istilah teman-teman di Intan Jaya, itu pemerintahan udara. Jadi birokrasinya menetap di Nabire, nanti mereka cuma ke sana absen di Intan Jaya, terus mereka balik lagi dengan pesawat. Karena situasinya begitu. Itu situasi terakhir. Apalagi dengan situasi sekarang ya, operasi militernya cukup gila-gilaan, penembakan tiap saat, tiap malam, dan
Artinya rakyat memang dalam kondisi trauma dan menuju ke kematian. Saya pikir terima kasih Usman dengan kawan-kawan juga semua. Ada Jeno, ada Surya, ada Bu Adriana, Wilson, dan teman-teman semua di sini. Saya pikir kita sama-sama berpikir untuk membangun solidaritas Papua yang kuat. Terima kasih. Terima kasih Pak Sem Awam, Koordinator Kontras Tanah Papua. Berhubung kita di luar ruangan, kemungkinan bisa hujan. Jadi sebelum hujan mungkin kita sesi tanya jawab kita persingkat aja ya. Jadi 3 penanya dulu, sebutkan nama dan pertanyaannya. Silakan siapa yang mau memberi pertanyaan atau tanggapan? Ada yang mau? Ibu Magdalena. Ini belum baca bukunya sih. Ya, Magdalena. Ada. Oh ya. Oke. Ini ngomongnya keras cuma buat HP doang saya. Ya, terima kasih. Saya belum baca bukunya ya, tetapi tentang keprihatinan saya nggak tahu apakah di situ ada konteks anak dan perempuan ya. Lagi-lagi karena isu saya di anak dan perempuan. Kalau bicara tentang violence-nya sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, begitu lama ya pelanggaran HAM. Kalau belasan tahun lalu saya ke Papua, itu sendiri masyarakat Papua sudah mengatakan dalam kurun waktu 25 tahun akan kurang kenceng ya suaranya. Ya. Emang nggak bisa ini ya. Dalam saya rasa nggak usah pakai ini. Oh, di sini buat pura-pura aja. Pura-pura ada audio. Oke, dalam belasan tahun lalu saya ke Papua. Waktu itu saya masih komisioner KPAI, jadi itu bertemu dengan kelompok masyarakat sudah mengatakan 25 tahun lagi mungkin ini sudah ada proses genosida gitu ya. Tapi tentu pemerintah tidak akan mengakui itu. Tetapi yang perlu tadi Bapak yang sebelumnya mengatakan solidaritas, persoalan Papua bukan hanya persoalan Papua tapi persoalan seluruh bagian dari masyarakat. Jadi harus banyak alay gitu ya. Karena kalau kita lihat orang-orang yang ditugaskan di Papua itu misalnya TNI atau Polri pulang-pulang itu jadi kaya raya. Nggak ada yang nggak kaya raya. Kalau kayaknya itu menjadi entry point, dia naik pangkat atau dia menjadi kaya gitu. Itu juga perhatikan saja pejabat-pejabat yang ditempatkan di sana gitu. Jadi kalau generasi muda sekarang bergerak tetapi juga melihat persoalan violence yang militeristik, apalagi sekarang dengan lahirnya undang-undang duifungsi ABRI gitu ya. Militerisme yang kami dulu ke Papua juga banyak anak-anak yang dilahirkan dari perkosaan atau hubungan dari militer terhadap perempuan Papua. Itu kami bertemu juga waktu itu. Jadi ini juga menjadi catatan sehingga kalau melihat violence nanti itu melihat dua kelompok rentan itu anak dan perempuan itu secara global sih di wilayah damai atau konflik tetap mereka selalu menjadi korban. Mungkin itu saja dulu tanggapan saya karena saya belum baca buku ya. Tapi selamat berjuang dan saya pikir perlu banyak dukungan juga untuk Papua. Baik di KPAI itu dulu juga ada untuk memikirkan anak Papua, kemudian Komnas Perempuan juga begitu, dan banyak lagi kelompok-kelompok masyarakat yang saya lihat itu bisa menjadi satu kekuatan. Tetapi memang dalam pengalaman saya ketika bertemu dengan kelembagaan-kelembagaan pemerintah itu kayaknya mereka juga kerjanya parsial gitu ya. Jadi ada Papua Des di sini, tapi kita nggak tahu hubungan Papua Des yang satu dengan yang lain itu saling berhubungan atau tidak gitu loh. Padahal jadi budget yang dikeluarkan kan di sini dikeluarkan, di sini dikeluarkan, tapi dia tidak menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai negara atau sebagai pemerintah melihat persoalan Papua. Jadi pertahanan itu lain, nanti yang ekonomi lain gitu. Saya pikir itu juga yang harus didorong, melihatnya itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oh ya, saya Magdalena Sitorus ya. Oke. Terima kasih Bu Magdalena Sitorus. Untuk iya komisioner KPAI dulu ya. Iya. Mas Perempuan. Oke, untuk berikutnya tadi Kak bisa maju. Nanti yang keras ya Kak, karena ini hanya untuk rekaman. Bisa maju.
Di sini aja ya. Oh, di situ. Komentar terbaik dapat. Aduh. Oh, siap. Satunya aja. Oke, baik kawan-kawan, selamat sore. Mungkin saya Anggenak dari KMP 2. Mungkin sebelum waduh. Ya dari AMP saya sudah. Kita sebenarnya saya mau kasih tanggapan karena buku kan ditulis dan juga kritikan untuk kami pribadi anak-anak Papua yang mungkin yang jarang menulis tentang sejarah perjuangan kita, tentang kebudayaan kita, tentang kekerasan yang terjadi di Papua. Kalau itu kritikan untuk kita, kalau tanggapan untuk buku, kalau bisa buku ini distribusi ke asrama-asrama. Minimal satu asrama begitu, biar yang merefleksikan, yang menjadi pembicara juga itu anak-anak di Papua, yang kan banyak juga anak Papua yang tidak tahu sejarah, yang tidak tahu kenapa Indonesia sampai rakus sekali mau rampas Papua kayak begitu. Itu yang saya tanggapan seperti itu, dan juga supaya itu bisa jadi refleksi buat kita di komunitas-komunitas Papua yang ada di Jakarta, yang ada di Jawa Bali ini begitu. Jadi biar pengetahuannya juga jangan terpusat hanya di orang-orang yang punya uang. Ini kan buku mahal juga tuh. Jadi oh ya kamu. Jadi kita di dalam grup juga ada debat. Saya sempat bilang ini buku ini gratis kalau kita datang begitu. Karena saya rasa ini pengetahuan yang perlu didistribusi dan jangan sampai hanya dimiliki oleh kawan-kawan yang punya uang gitu. Kita kalau buku 100.000, 200.000 ini berarti 1 minggu tidak makan mahasiswa begitu. Itu kalau yang tidak dapat beasiswa. Kalau dapat beasiswa mungkin. Tapi seperti itu saya punya masukan. Terima kasih untuk Abang Wilson yang sudah menulis dan juga Pak Ketua Paul Green. Oke, mungkin itu saja yang saya tanggapan. Terima kasih. Satu lagi, mungkin ada yang mau tanya atau memberi tanggapan dari kawan-kawan. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ari Haya dari Maluku Utara. Dari Kabupaten Pulau Morotai, Desa Sambigitua, Kecamatan Morotai Timur. Saya terintegrasi di salah satu organisasi yang hanya ada di Maluku Utara, organisasi lokal di sana yang fokusnya ke gerakan. Namanya Samurai Maluku Utara. Kebetulan kemarin juga Samurai itu singkatan. Kepanjangannya Solidaritas Aksi Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia. Sebenarnya 2 buku ini penting. Saya sering terlibat juga dengan kawan-kawan di Maluku Utara, suarakan persoalan tarik militerisme di Papua dan seterusnya. Namun sebagian kawan-kawan di Maluku Utara tidak mempunyai pemahaman yang utuh, pengetahuan yang utuh terkait dengan bagaimana resistensi perlawanan baik itu di Pulau Jawa dan di wilayah yang lain, bahkan di Papua. Melalui mungkin referensi ini bisa menjadi satu tambahan buat memperkaya pengetahuan kawan-kawan di Maluku Utara agar mungkin solidaritasnya lebih masif lagi untuk bagaimana mensuarakan tarik militerisme di Papua dan isu-isu seputaran di Papua. Mungkin pertanyaan saya untuk penulis Bang Wilson, tadi tidak juga sempat dijelaskan bahwa perlawanan anak-anak muda dan beberapa organisasi yang terlibat dalam perjuangan gerakan anak muda di Papua di daerah-daerah mana saja, karena isu yang mungkin kita konsumsi di Maluku Utara dari teman-teman yang mungkin bekerja di Papua dan seterusnya, bahwa pergerakan ini hanya berada di wilayah pegunungan, tapi di pesisir-pesisir ini tidak muncul. Ini yang kami dengar di Maluku Utara. Olehnya karena itu pada kesempatan ini juga saya ingin melayangkan pertanyaan ini kepada Bang Wilson sebagai penulis. Mungkin itu saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin 3 dulu, nanti kita lanjutkan dari Bang Wilson. Ya, saya respon dulu. Satu, dari kawan AMP tadi, memang saya sudah buat perjanjian dengan JJ Rizal sebagai bos ya penerbit buku saya, bahwa ada 500 eksemplar untuk saya, dan saya bilang saya akan bagikan ke kawan-kawan Papua. Ada 100 eksemplar untuk AMP, ada 200 untuk kawan-kawan di Papua, ada 50 eksemplar untuk kawan-kawan Free West Papua. Jadi ada 350 memang untuk kawan-kawan gerakan di Papua. Nanti setelah diskusi ini kita ngobrol sama bosnya Kobam untuk realisasinya kapan bisa dieksekusi, kira-kira begitu. Itu dia. Makasih. Oke. Dari yang lain dia mau menanggapi. Buat saya sih sebetulnya. Waduh.
Kok dikasih ke saya semua? Kenapa begitu? Ya, pertama untuk Ibu ya Bu, memang tidak ada yang spesifik bicara tentang HAM perempuan dan anak gitu ya. Tapi kalau bicara HAM Papua itu kita sudah berpikir itu include gitu. Perempuan menjadi korban, anak-anak juga, apalagi misalnya kita lihat kasus terakhir di Intan Jaya, itu korban utamanya memang perempuan dan anak gitu ya. Sampai kemarin kan ada video misalnya mama-mama itu menangis, mereka bilang mereka harus keluar dari kampungnya, mereka harus segera meninggalkan tempat dan sebagainya itu. Bahkan kalau kita agak flashback gitu waktu kasus Surabaya, waktu orang Papua disebut monyet, itu yang pertama marah itu mama-mama toh, kira-kira begitu. Baru kami ini melahirkan monyet kah gitu, mereka marah sekali gitu. Jadi kalau bicara Papua itu HAM itu sudah include gitu, bukannya seolah-olah kita melupakan sama sekali, enggak gitu. Tapi tetap memang menurut saya harus ada yang spesifik membongkar tentang bagaimana kekerasan itu terjadi kepada perempuan Papua, karena memang itu sifatnya berlapis ya, kekerasan secara kultur, kekerasan secara struktur dan sebagainya gitu. Nah itu saya bukannya mau menumpang promosi ya, tapi buku updating roadmap yang ketiga itu kami spesifik bicara tentang hak perempuan Papua, terutama terkait dengan lingkungan, ya itu. Nah, mungkin ada tadi yang menyebutkan tentang genosida ya. Saya lately ini saya sedang dalam proses menulis artikel bersama teman di BRIN mengenai gini, kira-kira tagline-nya begini, Climate and Conflict Nexus. Kita mau melihat betul kaitan antara intertwin antara genocide and ecocide. Bukan sesuatu yang intentionally, tapi once itu terjadi, konflik tidak bisa diselesaikan, itu otomatis bagian dari proses genosida yang kemudian ditambah dengan perusakan lingkungan karena kepentingan investor atau bisnis dan sebagainya yang menahun, yang hampir tidak mungkin diperbaiki lingkungan itu adalah juga intention dari adanya proses ekosida. Nah itu menurut saya sengaja menularkan virus ini waktu masih COVID. Karena saya ingat isu itu dimunculkan oleh OPM yang ada di Belanda waktu itu. Mereka bicara tentang ekosida, itu adalah kejahatan HAM kelima terbesar di dunia. Definisinya belum disetujui oleh ICC, tetapi proses itu berjalan terus. Dan ada 3 negara di Pasifik yang terus mendorong, itu Fiji, Vanuatu, dan Samoa. Artinya, saya tahu proses itu akan sangat sulit, karena apa? Sesuatu yang terjadi intentionally itu sudah jelas, tapi yang tidak dimaksudkan tapi menghasilkan perusakan terhadap lingkungan dan juga berdampak langsung kepada kehidupan manusia, itu adalah proses genosida dan ekosida gitu. Nah itu sedang saya kulik-kulik lah kira-kira begitu. Nah itu sebenarnya juga catatan saya untuk Greg Paul Green. Saya memang memilih untuk membahas tulisannya Wilson karena Greg tidak hadir. Tapi bicara soal emas di Papua itu saya pernah menyampaikan itu di 2020. Adriana mengatakan Papua itu semua karena emasnya, kira-kira menarik juga. Kemudian Greg membuat sebuah catatan sejarah tentang itu. Itu memang kepentingan kolonialis dan kapitalis kira-kira di Papua terkait dengan sumber daya alam itu. Nah kalau disebut kutukan, ada sedikit mungkin kekayaan alamnya itu adalah berkah. Tapi ketika dikelolanya tidak baik, tidak tepat, dan tidak bermanfaat, apalagi melupakan owner dari sumber daya alam itu, yaitu orang Papua, itu yang mungkin menjadi kutuk bagi mereka gitu. Karena ada teman yang marah juga, dibilang kok kutuk gitu ya. Tapi artinya kita harus lebih kritikal membahas soal itu gitu. Nah, kemudian mungkin sorry saya agak random, tapi ketika ngomong saya jadi ingat sesuatu. Waktu kami meluncurkan buku roadmap di 2009, itu ada 2 catatan penting dari Profesor Yuwono Sudarsono, beliau ketika itu Menhan. Dia mengatakan begini, NKRI itu harga hidup, NKRI itu bukan harga mati. Kalau pemerintah bisa mengelola Papua dengan baik, itu baru NKRI itu harga mati. Artinya semuanya sudah diselesaikan dengan cara baik gitu ya. Itu satu catatan. Yang kedua, ada masukan untuk tim LIPI yang menulis roadmap itu bahwa selama ini tidak ada bahkan orang yang menulis geoekonomi Papua. Nah ini yang dikulik oleh Greg secara dari historical aspeknya itu, yaitu sebenarnya geoekonomi itu yang tidak banyak di analisis gitu. Karena kalau tidak ada kekayaan sumber daya alam, nggak akan ada ribut-ribut di Papua, kira-kira begitu. Banyak daerah miskin juga tidak ada ribut, tapi di Papua itu karena sumber daya alamnya kaya, ya itulah yang konflik terjadi sampai hari ini gitu. Jadi hal-hal itu menjadi catatan kami, terutama saya yang pernah menulis buku roadmap bersama teman-teman di BRIN. Artinya
ya itu yang disebutkan oleh Greg itu. Jadi ada narasi sejarah yang diungkap di situ tentang ya memang sumber daya alam itulah sumber utamanya gitu. Kenapa kemudian Papua jadi seperti sekarang? Jadi ada perebutan kepentingan sumber daya alam oleh kolonialis dan kapitalis. Jadi tidak harus selalu negara, tapi korporasi juga bermain di situ sejak lama, Rockefeller dan seterusnya gitu. Jadi mungkin secara umum saja saya menjawabkan, tidak ada juga pertanyaan spesifik ke saya. Nah, saya ingat saudara dari Maluku Utara, saudara ya, itu juga ada tambang nikel kan di sana yang dikelola oleh Harita, itu juga menurut saya ada intentionally itu menuju ke ekosida karena memang akses air bersih menjadi rusak dan sebagainya, itu ada proses ke arah sana gitu. Nah, jujur belum ada respons yang firm dari pemerintah tentang bagaimana kalau isu ekosida itu muncul kira-kira gitu, karena dianggap definisinya belum ditetapkan kalau ICC, jadi ya udahlah nanti aja bicaranya kira-kira begitu. Tapi saya sudah mulai membawa virus itu kemana-mana supaya di Indonesia bukan hanya di Papua pasti ya, di Maluku Utara, di tempat lain juga sama, dan itu mostly hampir tidak bisa dipulihkan kira-kira begitu. Nah, itu mau diapakan? Sebenarnya lebih diperlukan adalah awareness kita untuk mengurangi ya dampak kerusakan lingkungan itu secara masif. Mungkin itu saja secara umum. Terima kasih. Terima kasih. Yang lainnya mau menambahkan? Mana orang Papua, saya orang banyak bicara. Jawaban. Iya, mungkin saya lagi soal aktivitas pertanyaan yang tadi soal narasi yang berkembang bahwa aktivitas politik perjuangan Papua Merdeka hanya dilakukan oleh segelintir orang yang ada di daerah pegunungan, sedangkan orang yang ada di daerah pesisir tidak. Ya, itu memang pertanyaan itu menunjukkan memang minimnya kita memahami problem politik Kepapuan itu sendiri. Karena kalau kita gali lagi sejarahnya, misalnya yang dituliskan oleh Greg Paul Grain ini tidak hanya di Kutukan Emas Papua, tapi di bukunya ya lagi yang satunya Bayang-Bayang Intervensi. Saya pikir itu sudah menjelaskan dengan jelas bagaimana perang dingin yang terjadi antara Amerika, Uni Soviet, Indonesia, proses perebutan kekuasaan di Indonesia, tapi juga soal memposisikan posisi politik Papua, itu semua tidak terlepas dari kepentingan ekonomi politik. Tapi juga di saat bersamaan juga realitas penindasan itu tidak diterima langsung oleh rakyat Papua, tapi muncul berbagai macam kelompok perlawanan. Jadi sudah sejak tahun 60-an itu sudah muncul banyak sekali kelompok perlawanan di Papua, mulai dari daerah pesisir, karena yang pastinya yang disentuh pesisir dulu, tidak mungkin lompat langsung ke gunung, yang disentuh pesisir dulu. Jadi aktivitas perlawanan sebagai respon mempertahankan diri itu sudah ada dari masyarakat di pesisir. Sampai hari ini dia berkembang sampai ke daerah pegunungan ya, karena tidak mungkin kita mau perang di pinggir laut begitu. Kita kalau mau perang ya perang mempertahankan ini, bertahan dengan kondisi objektif negara dengan segala sumber daya yang lengkap, melawan masyarakat adat yang hanya berdiri untuk melindungi tanahnya sendiri. Ya itu sudah dari segi kuantitas perbedaan alutsista dan lain sebagainya. Jadi keuntungannya ya hanya medan saja. Jadi harus mencari medan yang baik. Jadi soal narasi yang berkembang soal aktivitas perlawanan hanya dilakukan oleh segelintir masyarakat Papua di gunung dan tidak di pesisir, itu murni narasi yang dibangun oleh negara untuk kemudian memecah belah kondisi rakyat Papua itu sendiri, tapi juga memecah belah konsentrasi dan kesadaran rakyat Indonesia untuk bagaimana melihat perjuangan rakyat Papua itu sendiri untuk merebut kemerdekaan itu dari dinamika panjang gitu. Saya pikir mungkin begitu. Nanti Surya atau Bang Usman lagi tambahkan. Mungkin sedikit kalau perspektif anak ya yang disampaikan oleh Bu Magdalena itu saya kira penting, karena gerakan pemuda yang sekarang ini ditulis oleh Wilson itu kan sebenarnya sebagian adalah anak-anak muda yang menyaksikan orang tua mereka menjadi korban kekerasan, korban pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin di uraian buku Wilson ini lebih banyak mereka yang memilih jalan civil resistance gitu, perlawanan-perlawanan sipil yang menggunakan pendekatan tanpa senjata gitu. Tapi kalau kita periksa lagi mereka yang menggunakan senjata, salah satu yang paling menonjol misalnya Egyanus Kogoya, itu adalah seorang komandan militer TPNPB yang memutuskan untuk memberontak dengan senjata karena ia menyaksikan sendiri orang tuanya dibantai gitu. Dia menyaksikan sendiri Silas Elimin Kogoya, ayahnya, salah seorang anggota TPNPB, dibunuh di depan dia dalam satu krisis penyanderaan di Mapenduma gitu. Jadi lahirnya gerakan kemerdekaan Papua bukan saja negara gagal di dalam memenuhi janjinya untuk pembebasan. Kan Soekarno dulu mengintegrasikan Papua untuk pembebasan, bukan untuk penindasan atau penghisapan. Bukan hanya negara gagal di dalam memastikan janji pembebasan itu, tapi juga negara gagal di dalam
melindungi anak-anak. Itu luas sekali cakupannya. Dari mulai hak pendidikan, hak atas rasa keamanan itu. Orang seperti Egyonis Kogoya misalnya, dia lahir di distrik Mugi mungkin sekitar tahun 98-99 gitu. Umurnya baru 24-25 gitu, di masa-masa yang masih sangat produktif gitu. Dia sekolah mungkin di distrik Mugi, tapi untuk sampai tingkat SMP, SMA dia harus pergi ke Wamena. Itu banyak sekali orang-orang pedalaman di Papua yang untuk sekolah sampai SMP, SMA itu nggak ada sekolahnya. Harus sampai ke misalnya Wamena gitu. Apalagi kalau mau lebih tinggi lagi. Jadi saya kira kalau didekati dengan perspektif anak, maka banyak sekali kegagalan negara di dalam membangun Papua. Gitu. Membangun dalam arti membangun itu banyak diidentikan dengan ekonomi. Ekonomi itu sebenarnya dari kata aikos dan nomos itu satu pengembangan kehidupan peradaban manusia yang menghormati alam, menghormati ekosistem gitu. Tapi reduksi atas pembangunan ekonomi itu sekarang sudah jauh sekali, sehingga seolah-olah pembangunan itu hanya seberapa jauh devisa negara bisa dihasilkan dari tambang emas, dari tambang nikel, entah itu di Papua Raja Ampat atau di Morotai misalnya tadi. Dan itu yang saya kira menghinggapi banyak sekali masyarakat adat dan masyarakat pinggiran di Jakarta, di Jawa maupun di berbagai provinsi Indonesia. Yang dekat saja misalnya di Kendeng, itu ada pegunungan Kendeng, pegunungan yang panjang sekali, yang isinya adalah kars. Pemerintah lebih melihat pegunungan Kenders itu sebagai satu komoditas material untuk mendatangkan devisa ekonomi lewat tambang semen. Dia tidak lagi menghitung bagaimana kehidupan masyarakat setempat yang memang sejahtera dengan kehidupan pertanian di atas pegunungan Kendeng itu. Bagi masyarakat, pegunungan Kendeng itu subur, bagi pemerintah gersang. Bagi masyarakat itu mendatangkan ekonomi, bagi pemerintah tidak. Tentu pemerintah menghitungnya dari angka-angka pendapatan makroekonomi yang dihitung dari pendekatan industri-industri ekstraktif itu. Sama seperti kemarin misalnya, Maluku Utara adalah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi paling besar, yaitu 34-36%. Coba periksa lagi, apa yang tumbuh di situ? Papua tumbuh 15%. Apa yang tumbuh sebenarnya di situ? Yang tumbuh sebenarnya adalah penggalian tambang-tambang itu. Dan pertumbuhan ekonomi dalam pengertian itu tidak lagi merepresentasikan kesejahteraan sosial masyarakat, melainkan lebih kepada pendapatan negara. Dan sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu pertumbuhan ekonomi yang demikian, yang didasarkan pada galian tambang, itu hanya menunjukkan seberapa merosot sebenarnya keadaan di Papua. Dan kalau bicara genosida, 2 tahun lalu Special Advisor penasehat khusus untuk Sekjen PBB itu sudah meletakkan Indonesia sebagai salah satu negara yang diperingatkan karena mulai ada tanda-tanda genosida gitu. Bertahun-tahun orang Papua datang ke PBB bolak-balik mencoba menjelaskan bahwa ada fenomena genosida di Papua. Ada fenomena bukan hanya misalnya orang dibunuh karena misalnya melawan, tanahnya diambil, tapi orang dibunuh karena orang itu adalah orang Papua yang keriting dan berambut hitam. Bertahun-tahun nggak pernah meyakinkan PBB. Baru 2 tahun lalu kemudian penasehat khusus Sekjen PBB mulai mengingatkan Indonesia dan beberapa negara lainnya termasuk Kongo tentang fenomena genosida ini. Dan saya kira fenomena genosida ini sekarang sangat dikhawatirkan oleh dunia di 3 wilayah. Yang pertama itu di Kongo, hutan terbesar di Afrika. Yang kedua di hutan Amazon, di hutan terbesar di Amerika Latin. Dan yang ketiga adalah di Papua. Jadi tanpa 3 hutan ini, Amazon, Kongo, dan Papua, maka dunia tidak akan bisa bernafas gitu. Jadi saya kira mungkin ke depan sebagai satu gagasan yang perlu dipertimbangkan adalah pembincangan tentang Papua, perdamaian Papua tidak lagi cukup untuk dilihat dalam sudut pandang ketidakadilan sejarah, tapi pentingnya menjamin keadilan masa depan gitu. Jadi bukan sekedar ketidakadilan sejarah itu menjadi dasar untuk kita mengajak dialog atau untuk Papua memperjuangkan kemerdekaan, tetapi memastikan di masa depan ada keadilan, memastikan tidak ada lagi pengrusakan hutan Papua, Amazon, dan juga Kongo untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan bumi, untuk kepentingan bersama gitu. Mungkin dengan sudut pandang itu, saya kira jalan untuk dialog itu lebih terbuka untuk dimungkinkan. Banyak sebagai kritik kepada kawan-kawan Papua misalnya, membayangkan jalan timur tapi tidak membayangkan perlunya perundingan dengan Jakarta. Dulu kan ketika Habibie memberikan referendum kepada Timur Timur, itu karena ketukan politiknya ada di Jakarta, dialog politik ada di Jakarta, selain ada di tingkat internasional gitu. Jadi tanpa ada dialog politik dengan Jakarta, saya kira sulit juga untuk membuka peluang-peluang semacam itu. Tapi juga kritik pada kawan-kawan di Jakarta yang saya kira kurang memperhatikan Papua, apalagi akademisi. Paling 1-2 orang akademisi yang peduli soal Papua. Udah pensiun pula. Udah pensiun pula yang ini pun akademisi pemerintah sebenarnya kan, karena di LIPI dan di BRIN. Tapi bayangkan kampus-kampus yang lain, berapa sih ahli Papua? Nah, Wilson itu saya kira mengisi ruang kosong itu. Berapa sih aktivis yang bicara soal Papua yang mengerti tentang Papua?
sedikit. Nah, Wilson mengisi ruang itu. Mudah-mudahan cita-cita Wilson membagikan buku yang banyak ini bisa terwujud kalau kita semua ikut patungan. Enggak. Oke, kita bisa mungkin 2 penanya lagi ya tadi, Pak. Satu lagi siapa yang mau? Oke. Hai, cuman satu komen saja. Saya mau tangkap, nama saya Iggy. Saya mau tangkap sesuatu yang Gino mengatakan tadi, bahwa minumnya cuman sedikit buku sejarah Papua yang ditulis oleh orang Papua. Tapi salah satu yang saya lihat adalah namanya One People, One Soul, judulnya, yang ditulis oleh Otto Ondoame. Cuman setahu saya cuman dalam bahasa Inggris ya. Jadi itu mungkin layak diterjemahin juga sih, atau dijadikan basis buat buku baru. Itu saja. Oh ya, oke, terima kasih. Ada lagi, Kak. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Rafiq, saya dari salah satu Universitas Surabaya, Universitas Erlangga. Saya pengen beri tanggapan bahwa terima kasih banget telah menyampaikan terkait kondisi Papua. Sejujurnya dari saya kecil sampai sekarang saya tuh sangat buta terkait kondisi Papua. Bahkan nggak cuma saya gitu. Tapi teman-teman saya di kampus pun berpikir bahwa oh, Papua ini adalah bagian dari Indonesia. Siapapun yang berpikir bahwa Papua ingin merdeka itu adalah musuh Indonesia gitu. Dan itu memang sudah mengakar banget di kalangan kita, kalangan mahasiswa dan kalangan anak-anak, karena sejarahnya memang ditulis demikian gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya sejauh apa sih, tadi kan banyak banget membagikan buku dalam lingkungan internal ya kan, dari organisasi-organisasi yang bergerak untuk Papua. Tapi untuk yang eksternal atau yang bergerak di bidang kampus-kampus gitu, apakah sudah sejauh mana gitu? Apakah sudah bersolidaritas dengan para BEM-BEM yang ada di kampus universitas di top di Indonesia, misalkan UI, ITB, UGM, UNER dan lain-lain gitu? Itu sudah sejauh mana gitu sampai untuk solidaritas Papua gitu? Terima kasih. Masih satu lagi. Mungkin kalau satu lagi ada yang mau? Tahu udah 2 itu ya. Oke, bisa tanggapi. Saya mau komentarin dulu itu ya. 2 tahun lalu itu saya sebenarnya sudah cukup lama dengan isu Papua ini, katakanlah dari tahun 2002 ya, berinteraksinya untuk pertama kali gitu. Tetapi akhirnya saya sadar dokumen-dokumen Papua yang saya baca itu ternyata dangkal. Dokumen-dokumen dari Papua itu sendiri. Ini juga saya sampaikan kepada teman saya yang juga sudah 20-an tahun ini, saya Mawem. Saya nggak banyak baca buku tentang dinamika gerakan Papua. Kemudian saya temukan buku itu, buku John Octo Ondoame itu. Kemudian saya membuat satu pertemuan 2023 ya. Itu inisiasi dari saya sendiri untuk mendiskusikan sejarah. Nah, sempat kita terjadi polemik ya soal apa tujuan dari mendiskusikan sejarah ini dari kalangan Papua itu sendiri. Karena katakanlah John Octo Ondoame itu adalah dia kombatan yang kemudian sampai menjadi doktor ya. Buku itu adalah disertasi dia. Nah, buku itu tidak pernah diterjemahkan. Pertanyaannya kenapa? Gitu. Akhirnya saya ketemu sebenarnya kawan-kawan Papua sendiri di dalam pergerakan itu, ini sebuah kritik ya, tidak mau mendiskusikan lebih dalam tentang apa penyebab keadaan perpecahan gerakan Papua pada hari ini. Contohnya tadi coba Wilson bilang soal ULMP, markasnya di London, itu kubunya Benny Wenda. KTT ULMP itu memutuskan markas itu di Jayapura, Tanah Air. Itu contohnya itu. Atau pertentangan di antara Nicholas Jowe dengan Markus Kaisepo. Pertentangan di antara Jacob Rai dengan Setrum Korem. Jadi Papua diperhadapkan dengan harta yang begitu tinggi, tetapi juga perpecahan-perpecahan yang kita lihat menjadi berbagai faksi atau berbagai bahasa sana faksi ya, berbagai aliansi-aliansi. Ada perpecahan, ada persatuan, ada perpecahan, ada persatuan. Itu terjadi di kalangan sipil dan di kalangan militer. Ketika saya menghadiri undangan, saya menyampaikan bahwa konferensi ini bukanlah konferensi perpecahan. Ini kata yang saya sampaikan kepada kawan-kawan di sana.
Tapi yang terjadi adalah perpecahan terjadi lagi. Di Papua ada 250 suku ya, nggak sesederhana yang kita bayangkan gitu, bahwa di Papua ini seharusnya lebih mudah dibandingkan di Indonesia gitu ya. Dan orang Papua itu sendiri pada hari ini adalah orang sisa-sisa. Tadi Wilson bilang sekitar 700-an terlibat di dalam petisi rakyat Papua, 700-an ribu. Total populasi penduduk di Papua itu sendiri sekitar 5, sekian juta. Dan 48,9%-nya adalah orang Papua asli. Nah, selebihnya pendatang. Jadi kita sudah lihat masalah Papua ini, kalau kita gunakan pendekatan yang katakanlah kita mau referendum orang Papua saja begitu ya, itu tidak akan legitimate. Tetapi kalau bersama dengan orang pendatang yang katakanlah sudah 20-30 tahun, tapi potensialnya orang Papua akan kalah di dalam referendum itu. Itu juga yang membuat orang Papua tidak mau berunding. Walaupun berunding itu kadang dianggap ngapain kamu berunding dengan Hutan Malaka. Tetapi ya kalau pakai pikiran pengakuan kedaulatan, sekarang dalam posisi orang Papua itu sendiri sisa-sisa. Kalau dengan pikiran referendum, ada kekhawatiran kalah. Jadi begitu dilematis gitu. Tapi interaksi di antara orang Papua dan orang Papua peranakan atau orang Papua pendatang sebenarnya mulai semakin bertumbuh itu sejak pasca 98 ya. Semakin bertumbuh dengan 98 ketika ada forum Papua pendatang atau apa. Kemudian berkembang lagi di tahun 2019 ketika banyak orang-orang pendatang yang juga terlibat di dalam aksi-aksi anti rasisme. Nah, jadi di satu sisi kita melihat ada fakta perpecahan gerakan. Jadi soal gunung pantai dan segala macam itu memang di satu sisi ada fakta itu, tapi di sisi lain dikembangkan sebagai cara untuk memecah belah orang Papua itu sendiri. Tapi kalau dilihat sekarang kan bukan gunung pantai gitu. Apakah pimpinan ULMP itu orang pantai? Tidak. Orang Biak? Bukan. Setrum Korem ya orang Biak. Tapi kan masalahnya bukan sekadar ini adalah gunung pantai, ini adalah kelompok suku itu, tapi masalah soal ini adalah proses dari strugglingnya sebuah nation dalam memperjuangkan dirinya gitu kan. Itu terjadi di mana-mana. Pertentangan. Apakah kita melihat pertentangan Tan Malaka dengan Soekarno, Tan Malaka dengan Muhammad Hatta sebagai pertentangan antara orang Minang versus orang Minang? Enggak kan? Pertentangan antara orang Minang dengan orang Jawa? Enggak kan? Tapi kita melihat itu pertentangan sebagai garis politik. Nah, begitu juga cara pandang kita melihat Papua adalah bagaimana orang Papua sedang struggling dengan proses dia untuk mewujudkan satu persatuan dia dalam mencapai perjuangan pembebasan. Juga topik-topik soal perempuan tadi ya, itu juga menjadi perdebatan. Makanya topik soal perempuan ada kawan juga yang menyatakan bahwa perempuan ngomongin soal pembebasan perempuan tuh nantilah. Ada juga yang berpandangan begitu, karena yang sekarang penting adalah pembebasan nasional. Tapi kan dua topik itu harusnya satu kesatuan yang tak terpisahkan, integral gitu kan, dan dialektis. Karena kita nggak akan tadi ibu juga bilang kalau ada, saya malah menyebutnya lebih dari sekedar double burden gitu. Saya tahun lalu saya bersama dengan saya Mawam juga terlibat dalam penelitian pengungsi. Kita menemukan ada ibu yang 1 tahun lebih, hampir 3 tahun di hutan, dan dia melahirkan di hutan. Satu waktu dia keluar, kemudian ada kejadian lagi, hanya beberapa hari dia taruh anak dia masuk lagi ke hutan, kemudian diambil lagi anak dia. Karena ada konflik militer di sana. Waktu itu kita ke Maibrat ya. Atau juga kita lihat bagaimana ada video-video pemukulan ibu-ibu perempuan oleh, kita belum tahu apakah itu milisi atau bukan, bahkan sampai mati itu kan. Jadi menyebut ini masalah
masalah femisida di Papua itu sebuah kenyataan gitu yang sebaiknya terus-menerus dikembangkan pikiran itu, gagasan itu. Karena menguak masalah Papua, kita tidak sekedar melihat ini adalah masalah Jakarta dengan Papua, masalah Freeport dengan rakyat Papua, tapi bagaimana konflik membuat benang kusut kekerasan ini meluas sampai kemana-mana, ya kan, meluas sampai kemana-mana gitu, bahkan terhadap perempuan, anak-anak itu sendiri. Nah, tadi siapa tadi? Nah, saya pikir seberapa banyak topik Papua ini didiskusikan di kampus-kampus, saya pikir ini masih minim. Kita masih bersandar kepada kelompok pergerakan mahasiswa yang mendiskusikan topik Papua ini di kampus-kampus gitu, atau di Twitter. Bagaimana orang mulai beralih. Tapi jangan salah, ya. Kalau diperhatikan aksi May Day ataupun aksi Indonesia Darurat atau aksi sejak 2019, ada upaya untuk memisahkan orang Papua untuk tidak terlibat di dalam aliansi. Kalau kawan-kawan Papua aksi gitu, mereka mau gabung di satu aliansi, langsung dikurung sama aparat. Atau waktu reformasi di korupsi, kemudian Omnibus Law, sampai dengan kemarin, terutama di reformasi di korupsi itu ada seruan tuh dari agar BEM-BEM itu nggak apa-apa kalian aksi, tapi jangan melibatkan Papua lah, jangan bareng Papua, jangan ngomongin Papua dan segala macam. Jadi isu Papua dikandangin, dan kaum pergerakan juga ada yang berpikir untuk ya udahlah, kita nggak usah main isu itu, nggak usah masukin itu, kita cari aman aja dulu. Seperti saya bilangin, ini masih swimming against the tide. Tapi saya menganggap saya lebih optimis ketimbang pertama kali saya mengenal Papua ya, di tahun 2002 itu. Kenapa? Karena dari berbagai momentum ini dan semakin banyak kelompok-kelompok yang mulai melihat, kelompok-kelompok mahasiswa yang mulai melihat masalah Papua, mereka nggak bisa tutup mata begitu ya, harus melihat soal rasisme, militerismenya. Saya pikir semakin banyak peluang agar isu ini dikembangkan oleh gerakan muda di Indonesia. Tapi juga di sisi lain, saya juga berharap kepada kawan-kawan pergerakan pemuda yang berangkat dari Pulau Jawa, dari luar Papua, kemudian terus berjuang di Papua, yang melihat mata Indonesia, melihat Indonesia itu bukan sekedar Prabowo, Jokowi, bukan sekedar partai-partai penguasa gitu ya, partai-partai di parlemen, tapi ini ada rakyat yang juga sudah mulai bergerak, sudah mulai berubah pikirannya dalam memandang Papua. Karena kalau tidak, mereka akan sekedar melihat Indonesia ini adalah negara gitu saja, nggak melihat bahwa di Indonesia ini ada perbedaan pandangan, terutama di kalangan rakyat dan kaum muda yang mulai melihat masalah ketidakadilan di Papua, rasisme di Papua adalah masalah polemik sejarah terhadap Papua, itu harus kemudian didiskusikan kembali dan diperdebatkan itu. Nah, tapi saya juga ada poin lain soal tadi siapa? Sebenarnya ini Usman. Sampai lupa nih, karena Usman serius banget bacanya nih. Nah, jadi Usman tadi bilang soal perundingan, ya. Ketika 2019, momen di mana saya mondok di pondok pesantren yang Usman dan Ibu Adriana datang itu, di pondok Makobrimob itu ya. Di situ saya berpikir orang Papua ini, pimpinan-pimpinan pergerakan Papua ini harusnya melihat momen 2019 ini sebagai momen perundingan. Tetapi apa yang dibilang oleh Benny Wenda waktu itu? Benny Wenda bilang, saya mau berunding dengan Jokowi kalau Sekjen PBB turun. Subhanallah, Sekjen PBB turun kan? Padahal itu momen yang sangat krusial, di mana pemerintah sudah mulai khawatir, di mana pemerintah sudah mulai berpikir untuk berunding begitu. Jadi di situ kemudian saya memeriksa sejarah, terutama di buku John Octavian Damia itu, ternyata gerakan Papua itu seringkali melepaskan window opportunity itu, jendela peluang itu.
Jendela peluang itu tidak dimanfaatkan untuk satu kemenangan-kemenangan kecil. Jadi ini yang saya sebut sebagai sisi buruk dari mati merdeka. Sisi buruk dari mati merdeka. Mati merdeka itu sisi positifnya kamu konsisten. Dan sisi buruknya kamu tidak melihat kesempatan-kesempatan untuk melompat dari batu lompatan satu ke yang lainnya gitu. Sehingga ketika ada peluang itu dianggap sebagai jebakan, dan peluang itu tidak dianggap sebagai upaya untuk merekonsolidasikan kekuatan, memperbesar demokrasi, memperbesar peluang menyingkirkan potensi-potensi ketidakadilan dan perusakan alam di Papua. Saya sering beri contoh ke teman-teman di Papua ini. Kalian semua ini bicara soal menolak transmigrasi ke Papua. Baru kenapa tidak bicara soal soal buat orang dari luar pakai paspor ke Papua. Seperti orang di Malaysia Semenanjung ke Sabah Sarawak pakai paspor gitu. Masih satu negara nih. Tapi ada kemenangan. Kemenangannya ada perjanjian politik yang membuat orang dari Semenanjung, orang dari Kuala Lumpur lah katakanlah begitu, ke Sabah Sarawak pakai paspor. Padahal itu bisa mengurangi kemudahan-kemudahan politik migrasi itu yang mengakibatkan orang Papua jadi sisa-sisa hari ini. Nah, kemenangan-kemenangan kecil itu memainkan taktik memenangkan kemenangan kecil atau mengambil kemenangan kecil itu seringkali dianggap sebagai pengkhianatan atau ketidakkonsistenan terhadap perjuangan mati merdeka. Padahal masalahnya adalah kalau tidak ada satu capaian-capaian kecil, capaian besar apa yang mau diharapkan? Seperti yang terjadi 2019, Papua dalam Undang-Undang Otsus menjadi 6 provinsi kan sekarang, dan segala macamnya. Terima kasih. Ya. Yang lain mau menanggapi? Kak Gino atau Bang Usman mau menanggapi? Udah. Oke. Oh ya. Jadi tentang solidaritas dari gerakan masyarakat sipil dan demokrasi Indonesia untuk Papua itu sampai titik kualitatif pada konferensi Gerakan Rakyat 2018 ya Surya. Surya hadir. Ada 50 organisasi rakyat berbagai sektor dari seluruh Indonesia hadir. 14. Hah? 14. Wah, 2018 konferensi Gerakan Rakyat. Ya, ada sekitar 50-an organisasi rakyat berbagai sektor hadir di sana. Kita memutuskan 16 program sebagai resolusi bersama. Yang saya sangat senang ketika berdebat memutuskan tentang dukungan untuk menentukan nasib sendiri untuk rakyat Papua. Itu masuk resolusi nomor 16 dari 20 resolusi yang kita buat. Dan itu perdebatannya menurut saya menduga ini akan deadlock. Ya Surya yang memimpin juga, saya yang memimpin sidangnya. Ternyata dengan cepat diterima oleh perwakilan 50 organisasi rakyat yang hadir dalam konferensi Gerakan Rakyat. Itu menurut saya titik kualitatif menunjukkan bahwa isu Papua sudah diterima secara organisasional, secara politik oleh gerakan rakyat di Indonesia. Cuma memang itu belum termanifestasi ya lebih jauh lagi setelah konferensi Gerakan Rakyat. Tapi menurut saya itu satu kualitatif bahwa Gerakan Rakyat Indonesia terbuka untuk isu solidaritas untuk Papua. Ya, konferensi Gerakan Rakyat adalah salah satu bukti secara organisasional, secara politik, komitmen itu sudah ada. Kedua, soal perundingan. Nah, ini juga saya ngomong soal representasi rakyat Papua siapa. Ya, kalau Timor Leste ada CNRT, Sarana Gusmao. Aceh ada Gerakan Aceh Merdeka yang sekarang jadi gubernur. Siapa? Zakir Manaf. Ya. Di Papua sebetulnya 2016 saya punya harapan UMWP. Ya, ULMWP yang saat itu diterima secara luas ya sebagai anggota MSG. Ya, itu semacam organisasi negara-negara di Pasifik kira-kira begitu. Ya, sebagai satu observer, termasuk Indonesia di dalamnya juga masuk. Dan saat itu saya lihat semua organisasi pemuda KNPB, AMP, APTPI, GADA semua menerima ULMP sebagai representasi bersama ya untuk perwakilan rakyat Papua dalam berunding secara nasional. Dan saya pikir di Vanuatu waktu itu sebagai tuan rumah mencoba memfasilitasi perundingan antara representasi Papua ULMWP dengan Indonesia, tapi penolakan oleh Indonesia ya terhadap inisiatif dari Vanuatu untuk perundingan dengan representasi dari ULMWP kira-kira begitu. Dan menurut saya itu kesempatan emas karena kalau nggak ada representasi itu juga menjadi politik dari
rejim Indonesia. Kalau kami mau berunding, kalian mesti pecah belah. Kami mau berunding dengan siapa? Kalau Papua, Timor Leste jelas, NRT di bawah Sanana. Kalau GAM jelas di bawah Sakin Mana. Kalau kalian siapa yang memimpin perundingan kalian? Organisasi mana yang bisa? Itu juga satu pertanyaan dari rejim Jakarta untuk tidak mau berunding sebetulnya. Nah, kesempatan emas tadi ngomong sudah kesempatan itu ketika ULMWP berdiri 2016 itu kesempatan emas sebetulnya. Tapi kemudian ULMWP sendiri ya seperti Surya bilang, saya juga mengamati perkembangan ULMWP ya, terjadi perpecahan internal di dalamnya. Menurut saya itu perpecahan yang biasa saja dan harus diselesaikan secara internal pula ya oleh kawan-kawan gerakan. Anak-anak muda ini yang menurutku bisa memaksakan supaya orang-orang tua di ULMWP itu bersatu lah, kira-kira begitu ya. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Magdalena. Mungkin untuk menambah informasi aja buat yang muda itu bisa dilihat di Komnas Perempuan itu tentang pelanggaran HAM masa lalu itu stop sudah, dan juga hak korban tentang dan pemulihan itu Anyam Noken. Tunggu sebentar ya, boleh. Anyam Noken kehidupan itu mungkin bisa menjadi bahan juga ya. Itu aja. Makasih. Oke. Terima kasih kepada kawan-kawan dan pada pembicara terakhir kita. Teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan siaran di channel YouTube Manuskrip Papua. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Tanpa kalian, perjalanan channel ini tidak akan terasa seistimewa ini. Salam dan hormat dari YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip Papua.